Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami ta'zimi Al-Mukarram Kiai Haji Hasan Mutawakkil ala Allah selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yang kami ta'zimi Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, dan yang kami hormati dosen pengampu kami yakni Al-Ustadz Ramdan Wagianto MH. Pada kesempatan kali ini kami akan menerangkan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi hukum keluarga. Faktor-faktor yang memengaruhi reformasi hukum keluarga merujuk pada berbagai elemen yang dapat mendorong atau menghambat perubahan dalam hukum dan regulasi yang mengatur hubungan keluarga. Berikut adalah penjelasan masing-masing faktor, yakni faktor di sini ada 3. Ada faktor politik, ada faktor sosial, dan faktor budaya. Faktor politik. Kebijakan pemerintah, kebijakan dan undang-undang yang diusulkan atau diubah oleh pemerintah dapat mendorong reformasi hukum keluarga. Ini termasuk pengesahan undang-undang baru yang mengedepankan kesetaraan gender atau perlindungan hak anak. Dan juga ada partai politik dan lobi. Aktivitas partai politik yang mendukung reformasi serta upaya lobi oleh organisasi masyarakat dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dalam hukum keluarga. Yang kedua yakni faktor sosial. Faktor sosial yakni ada perubahan norma dan nilai, dan juga ada peran media, dan juga pendidikan dan kesadaran. Perubahan norma dan nilai, evolusi pandangan masyarakat mengenai isu-isu seperti hak perempuan, kekerasan dalam rumah tangga, dan peran gender dapat mendorong perubahan dalam hukum. Yang kedua yaitu pendidikan dan kesadaran, yakni peningkatan pendidikan terutama di kalangan perempuan seringkali berkontribusi pada tuntutan akan perubahan hukum yang lebih adil. Yang ketiga yaitu peran media. Media berperan penting dalam meningkatkan kesadaran dan membentuk opini publik terkait isu hukum keluarga yang dapat memicu reformasi. Faktor yang ketiga yakni faktor budaya. Di sini ada tradisi dan nilai budaya. Nilai-nilai dan tradisi yang dianut oleh masyarakat dapat mempengaruhi bagaimana hukum keluarga dipandang dan diterapkan. Beberapa tradisi mungkin pendukung reformasi, sementara yang lain dapat menjadi penghalang. Ada juga yakni dari faktor budaya, agama. Interpretasi dan ajaran agama sering mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap hukum keluarga. Pendekatan yang lebih progresif dalam konteks agama dapat mendukung reformasi. Dan juga pengaruh globalisasi. Globalisasi membawa ide-ide dan nilai-nilai baru, termasuk hak asasi manusia dan kesetaraan gender yang dapat mempengaruhi norma-norma lokal dan mendorong perubahan dalam hukum keluarga. Secara keseluruhan, faktor-faktor ini berinteraksi dan menciptakan konteks yang kompleks dalam proses reformasi hukum keluarga, menentukan sejauh mana perubahan dapat terjadi. Di sini penjelasan dari kami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi reformasi hukum keluarga Islam. Cukup sekian dari kami. Apabila dari awal sampai akhir terdapat banyak kesalahan, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.